Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang berada di gedung gereja maupun melalui kanal YouTube GKI Taman Aries. Minggu ini adalah minggu kedua sesudah Epifani. Tema ibadah kita hari ini adalah Tuhan tidak pernah tinggal diam. Firman Tuhan akan dilayangkan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Selanjutnya, mari kita simak tayangan warta seputar kegiatan gereja dalam 1 minggu ke depan. Shalom Bapak Ibu Omo Opa, mari kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah yang akan diadakan pada hari Jumat 24 Januari 2025 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti secara onsite di gedung gereja maupun melalui YouTube. Ditunggu ya kehadirannya Bapak Ibu Omo Opa. Kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan Saudari Pinky Japutri, anggota Jemaat GKI Taman Aries, dengan Saudara Wong Petrus Wijaya, anggota Jemaat GPDI Kramat, akan diselenggarakan pada hari Sabtu 25 Januari 2025 pukul 10 pagi, dilayani oleh Pendeta Rinto Tabubono. Majelis Jemaat GKI Taman Aries membuka kesempatan bagi jemaat dan simpatisan GKI Taman Aries yang terpanggil untuk memberikan persembahan bunga mimbar. Mohon dapat mendaftarkan diri dengan cara mengisi buku yang tersedia di meja penyambutan atau menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries pada jam kerja. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Bersyukurlah kepada Tuhan dan agungkanlah namanya. Bernyanyilah baginya dengan iringan musik. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara semua. Selamat hari Minggu untuk kita semua yang berada di gedung gereja ini maupun yang mengikuti ibadah melalui YouTube. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, 19 hari sudah kita lalui di tahun 2025? Baik, udah ada suka maupun duka, asam atau manis? Pahit, tawar? Wah, udah banyak nano-nano ya Ibu Bapak rasanya. Dan memang perjalanan hidup manusia itu tidak selalu berjalan lurus dan mulus. Kadang berliku dan bahkan berbatu-batu. Dan saat kondisi kita baik-baik saja memang mudah untuk kita menyatakan Tuhan baik dan selalu menyertai. Saat kita dalam keadaan baik-baik mudah untuk kita juga seperti Natal dan Tahun Baru yang baru kita lewati. Namun saat kondisi tidak baik, atau bahkan memprihatinkan, tidak jarang sukacita mulai pudar, pertanyaan di mana Tuhan pun mulai terlontar. Mengapa Tuhan hanya diam dan membiarkan semua masalah terjadi? Tapi Ibu Bapak dan Saudara semua, tema hari ini ingin mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia selalu melihat dan memperhatikan apapun yang sedang kita alami. Maka marilah kita merenungkannya. Apakah kita sungguh-sungguh percaya akan hal tersebut? Apakah kita sungguh yakin kalau Tuhan tahu setiap detail masalah yang kita hadapi dan menolong tepat pada waktunya? Saat diperhadapkan pada jalan yang buntu, apakah kita tetap bersandar pada Tuhan atau mempercayakan sepenuh hidup kepadanya? Mari kita merenungkannya dalam doa pribadi. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas kebaikan dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup. Dengan kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, untuk mengakui segala kesalahan. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab di saat situasi sulit atau terpuruk, kami kadang tidak sabar dalam menanti pertolongan Tuhan. Kadang kami meragukan kehadiran-Mu, merasa kalau Engkau begitu jauh, dan bahkan seolah doa dan teriakan untuk minta tolong tidak Engkau dengar. Karenanya ya Tuhan, kami cenderung menggunakan kekuatan dan logika sendiri daripada iman percaya dan jalan yang sudah Engkau beri. Sucikanlah dan kuduskanlah hati kami ya Tuhan, agar tetap layak menjadi anak-Mu. Teguhkanlah iman kami untuk percaya bahwa pertolongan-Mu selalu hadir untuk memberi kekuatan, hikmat, dan jalan keluar dari kungkungan dosa yang kelam sekalipun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang. Ku datang
dihempaskan badai deras. Ya Tuhanku, ku datanglah, masuk ke dalam bandar tenang. Ku datang padamu dari keputusasaanku, masuk ke dalam anugerah-Mu. Dalam susahku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Maka bagi setiap kita yang mengakui dosa di hadapan Tuhan dan bertekad untuk hidup berkenan kepadanya, dengarkanlah berita pengampunan dari Tuhan yang ditulis dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Mari bagi setiap kita yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang untuk mendengarkan sapaan kasih-Nya. Mari berdoa. Engkau adalah Allah yang tidak pernah tinggal diam, bahkan ketika kami ada di dalam dosa, Engkau datang di dalam Kristus untuk menghapus dosa kami. Engkau terus bekerja, Engkau terus berkarya. Dan bahkan pada saat ini Engkau pun berkarya untuk menyampaikan nasihat, teguran melalui firman-Mu yang akan kami dengar, yang akan kami renungkan. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, dan biarlah mulut hamba-Mu ini, para lektor, pemazmur, dan telinga setiap kami yang merenungkan perenungan khotbah hari ini, sama-sama dapat merasakan pekerjaan tangan Tuhan untuk membetulkan dan mereparasi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 62 ayat 1 sampai dengan 5. Demi Sion, aku tidak akan diam, dan demi Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Orang akan menyebut Engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi perempuan yang ditinggalkan, dan negerimu tidak akan disebut lagi perempuan terlantar. Tetapi engkau akan dinamai perempuan kesukaanku, dan negerimu perempuan bersuami. Sebab Tuhan suka kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang pemuda menjadi suami seorang gadis, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girangnya seorang mempelai melihat pengantin perempuannya, demikianlah Allahmu akan bergirang atasmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu Tuhan sampai ke awan. Betapa berharga kasih setia-Mu, anak manusia berlindung padamu. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu Tuhan sampai ke awan. Betapa berharga kasih setia-Mu, anak manusia berlindung padamu. Keadilan-Mu bagaikan gunung Allah, dan hukum-Mu bagai samudra yang hebat. Manusia dan hewan Engkau selamatkan. Oh, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu Tuhan sampai ke awan. Betapa berharga kasih setia-Mu,
kasih setiamu ya Tuhan, bagi orang-orang yang mengenal Dikau dan keadilan-Mu. Lanjutkan ya Tuhan kepada orang yang tulus hatinya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu Tuhan sampai ke awan. Betapa berharga kasih setia-Mu, umat manusia berlindung padamu. Bacaan kedua menurut 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu dipikat dan ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, "Yesus adalah Tuhan," selain oleh Roh Kudus. Ada berbagai karunia, tetapi satu Roh. Ada berbagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai kegiatan, tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberi kata-kata hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berbicara dengan bahasa lidah. Dan yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Namun, semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau dari aku, ibu? Saatku belum tiba." Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepadanya, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka membawanya. Pemimpin pesta itu pun mencicipi air yang telah menjadi anggur itu. Ia tidak tahu dari mana datangnya,
Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Setelah itu ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia buat setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Ibu, bapak, dan saudara semua, pernahkah kita merasa kecewa dengan Tuhan, ibu, bapak? Pernah? Ada yang geleng, ada yang angguk, tapi kayak belum tegas gitu ya. Pernahkah kita merasa kecewa? Atau mungkin bukan, kalau nggak kecewa, pernah nggak sempat ragu? Kalau tadi perkataan yang ada di kata pembuka juga mungkin kita pernah bertanya, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan hanya diam? Pernahkah kita marah? Mungkin situasinya terjadi ketika apa yang kita doakan, yang paling lumrah gitu ya, membuat orang kecewa. Atau bahkan tadi mempertanyakan Tuhan ketika apa yang didoakan, apa yang dimohonkan, ternyata Tuhan tidak menjawab doa itu. Kita minta tolong, tapi sampai hari ini pertolongan itu enggak kunjung datang. Kita sedang terjepit, yang ada makin terjepit. Dan sampai kita terjepit, enggak ada tanda-tanda pertolongan itu. Atau minimal, mungkin kalau dijawab, ya dijawab tapi itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jawaban atas doa dan permohonan kita berbeda dari apa yang kita pikirkan. Berdoa untuk sembuh, yang ada malah ada sakit lain. Berdoa untuk selesai satu persoalan, biasanya Bapak Ibu saya sering gitu ya merasakan, selesai persoalan, puji Tuhan, baru puji Tuhan tiba-tiba datang persoalan yang lebih besar. Dan itu dinamika kehidupan kita, dan rasanya kalau bicara soal pernah meragu, pernah kecewa, pernah bertanya-tanya, sebagai manusia itu adalah hal yang lumrah. Mengikut Tuhan bukannya makin bersukacita, malah makin bersemangat, tapi yang ada malah makin susah ikut Tuhan. Pelayanan bukan makin sukacita, malah makin stres. Dikejar-kejar deadline bikin program kerja. Ibu, bapak, dan saudara semua, maka pertanyaan selanjutnya adalah apa yang kita lakukan ketika mungkin perasaan itu muncul. Apakah kita memilih untuk tetap percaya atau justru menjauh dari Tuhan? Ibu, bapak, dan saudara semua, ketika kita bicara soal menjauh, jangan pikir enggak lah, enggak menjauh, hari ini saya masih ada di gereja kok, hari ini saya masih ngedengerin YouTube kok. Bapak Ibu, menjauh itu ibarat kalau kita punya sahabat juga, ketika menjauh bukannya relasi putus, tapi mungkin biasanya WA-an setiap hari, mulai seminggu sekali, mulai WA-nya cuman kapan? Waktu ulang tahun sama Natal. Mulai perlahan-lahan intensitasnya berkurang. Yang tadinya kita dekat sama Tuhan setiap hari berdoa, sekarang ya berdoa kalau lagi inget. Yang mungkin dulu gak pernah absen dari ibadah, sekarang ya udahlah. Ketika ada pilihan lain yang lebih menarik di hari Minggu, ya udahlah, kapan lagi bisa pergi? Ya udahlah.
pilih yang lain. Dan Bapak Ibu, saya juga ketika mempersiapkan ini langsung ngebayangin ya. Oh, jangan-jangan ini juga gitu ya yang membuat kalau kita ngeliat Bapak Ibu, dan saya juga teringat waktu masa kecil, sepertinya anak-anak tuh paling antusias kalau pelayanan. Ikut sekolah minggu. Saya waktu beberapa minggu lalu di atas, siapa yang mau kolekte? Wah, rebutan sampai disusun daftar kolektenya. Tapi ketika makin dewasa, makin remaja, udah mulai enggan, antusiasnya berkurang, jangan-jangan karena udah kenal yang namanya masalah, udah kenal yang namanya pergumulan, dan akhirnya mungkin bener gak ya? Bener gak sih saya percaya sama Tuhan? Bener gak sih Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sekalipun, Tuhan tidak pernah tinggal diam? Itu menjauh gitu ya, yang tadinya dekat, yang tadi intens, mulai pelan-pelan menjauh. Ibu bapak dan saudara semua, dan memang situasi ini sebagai manusia harus saya katakan ini adalah sesuatu yang wajar ibu bapak dan saudara semua. Jika bapak ibu pernah kecewa atau bahkan hari ini sedang kecewa, hari ini sedang mempertanyakan apakah Tuhan memang tidak pernah tinggal diam. Sebagai manusia itu wajar. Wajar bagi kita mengalami masa ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, Tuhan bahkan memiliki jawaban lain atas permohonan kita. Dan tak usah jauh-jauh ibu bapak dan saudara semua, hal itu juga dialami oleh Maria, ibu Yesus. Saat itu Maria dan Yesus bersama murid-muridnya sedang berada di dalam perkawinan di Kana. Dan kemudian Maria tahu bahwa sang tuan rumah kehabisan anggur. Maka di ayat 3 Maria meminta tolong kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Tapi ibu bapak, apa yang dijawab oleh Yesus? Apa jawaban Yesus? Mau apakah engkau dari aku? Saatku belum tiba. Ibu bapak, permintaan Maria ditolak sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, mau apa engkau dari aku? Kalau kata seorang penafsir ibu bapak, gramatika dari kalimat ini sangat populer di kalangan masyarakat Yahudi yang memakai bahasa Yunani pada saat itu sebagai kalimat yang cukup keras dan tegas. Tegas menolak, keras untuk menolak. Dan mengutip salah satu tulisan dari seorang rekan pendeta, dia mengibaratkan ini sama seperti ibu bapak ketika ibu bapak mungkin menemani anak ibu bapak yang masih kecil atau cucu di kolam renang, ibu bapak nggak bisa berenang, tiba-tiba anak tersebut kecemplung, tenggelam di kolam dewasa. Apa yang ibu bapak lakukan? Panik tapi nggak bisa berenang. Ngeliat di dekat situ ada pelatih renang, lagi ngelatih yang lain. Sontak mungkin kita minta tolong, Pak, Mas, tolongin anak saya kecemplung. Tapi kemudian pelatih tersebut berkata, biarkan dulu kita tunggu sebentar. Bapak Ibu gimana rasanya? Keki ya, ini udah darurat, ditolak gitu ya. Ini udah darurat masih bilang tunggu sebentar. Dan ibu bapak itulah yang sebenarnya terjadi gitu ya. Rekan pendeta ini menggambarkan itu situasi yang dialami oleh Maria. Tapi menariknya penulis Injil Yohanes alih-alih menceritakan, menuliskan perasaan yang dialami oleh Maria, penulis Injil Yohanes malah menuliskan, menyaksikan bukan perasaannya tapi sikap tindakan yang Maria ambil setelah mendapat jawaban, setelah mendengar jawaban Yesus itu. Yohanes 2 ayat 5 setelah mendengar bahwa permintaannya ditolak, sama seperti ibu tadi, sama seperti kita yang ditolak oleh pelatih renang tadi. Kemudian Maria malah berkata kepada para pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Ibu bapak dan saudara semua, perkataan yang ada di ayat 5 ini bukan sekadar perkataan biasa. Tapi perkataan ini menunjukkan bahwa Maria tetap percaya bahwa Yesus akan
melakukan sesuatu meski dia ditolak. Kekecewaan, penolakan, dan bahkan jawaban yang tidak sesuai dengan harapan Maria tidak mengurangi sama sekali kepercayaan Maria kepada Yesus. Peristiwa itu sama sekali tidak membuat Maria menjauh dari Tuhan. Dan malah dibalik perkataan ini, ibu bapak dan saudara semua, kalimat ini justru mengandung kesaksian Maria kepada para pelayan bahwa apa? Ini anakku ini berkuasa, pokoknya dengerin aja. Layak untuk dipercaya. Maria malah mengungkapkan sebuah kalimat yang mengandung kesaksian. Dan selebihnya adalah sebuah sejarah. Kita tahu mujizat pertama Yesus di dunia akhirnya terjadi. Ibu bapak dan saudara semua, firman Tuhan hari ini cukup sederhana. Mengajarkan kita pada satu hal, tindakan, sikap yang sesungguhnya paling bernilai, paling esensial bagi orang Kristen. Ketika kita pernah mengalami kecewa pada Tuhan, ketika kita pernah mungkin bertanya-tanya, meragukan di mana Tuhan di dalam segala pergumulan, kesulitan hidup yang kita rasakan. Dan tindakan itu adalah tindakan yang dipilih oleh Maria, yaitu apa? Tetap percaya. Sesederhana itu ibu bapak dan saudara semua. Kalau mungkin banyak tulisan-tulisan, motivator-motivator, dan mungkin mereka juga datang dari kalangan para teolog, para pendeta, yang kemudian tips-tips bagaimana menjaga diri untuk terhindar dari kecewa sama Tuhan. Firman Tuhan hari ini gak perlulah pakai tips-tips itu. Firman Tuhan hari ini cukup satu, tetap percaya. Tetap percaya bahwa Allah pasti akan menolong, tetap percaya bahwa Allah pasti tetap menjaga, tetap menolong dan tetap menyertai kita dan bahkan tidak akan mempermalukan kita. Dan memang kemudian oleh Maria rasa percaya itu bukan hanya sekadar diungkapkan dengan kata-kata. Tetapi Maria pun menyampaikan, lakukan apa yang dikatakannya kepadamu. Inilah definisi orang percaya ibu bapak dan saudara semua. Orang percaya adalah orang yang melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Ibu bapak, orang percaya bukan sekadar status. Minggu lalu kita baru bahas soal baptisan. Baptisan menjadi sebuah status. Bagaimana hidup kita sudah masuk dalam keluarga kerajaan Allah. Tapi enggak cukup. Orang percaya hanya bicara soal baptisan. Orang percaya adalah karena kepercayaannya dia melakukan, dia mengambil tindakan, dia mengikuti apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepadanya. Dan pada titik inilah kemudian kemuliaan Yesus ditampilkan, kemuliaan Yesus dirasakan. Kalau kita baca di Yohanes 2 ayat 11, para murid kemudian melihat kemuliaan dan semakin percaya. Disinilah penampakan Yesus. Epifani, hari ini kita ada di minggu kedua setelah Epifani. Epifani artinya penampakan. Yesus menampakkan kemuliaannya pada kita saat apa? Saat kita percaya. Percaya bukan sekadar kata-kata, tapi sesungguhnya percaya adalah ketika kita melakukan. Maka tema hari ini, ibu bapak dan saudara semua, ingin mengingatkan sebuah pesannya. Saya yakin beribu-ribu kali sudah disampaikan dalam mimbar di tempat ini ataupun mimbar dimanapun. Mari tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Mari kita percaya bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Mungkin ada kalanya ketika perintah yang Tuhan sampaikan kepada kita di luar logika, di luar akal kita. Dan itu yang terjadi dengan para pelayannya. Suruh ngisi,
tempayan yang sebenarnya buat ngebasuh kaki. Jadi ibu bapak dan saudara semua, sebelum mereka masuk ke dalam rumah pesta udah menjadi hal yang lumrah, kaki mereka dibasuh. Seperti kalau di saudara kita ada air wudhu gitu ya. Nah ini suruh pakai tempayan, pakai gentong yang sebenarnya isinya buat air wudhu. Di luar logika, bahkan di luar logika, cedok air tersebut kasih ke pemimpin pesta. Bisa marah. Tapi dengan percaya kemuliaan Tuhan dirasakan. Dengan percaya dan melakukannya, di situ kemuliaan Tuhan ditampakkan. Maka percuma ibu bapak kalau dengan mulut kita mengaku percaya, memuji Tuhan, tapi tindakan dan perilaku kita tidak sesuai dengan perintah Tuhan, percuma. Sadarilah ibu bapak dan saudara semua, kalau kita hanya bicara percaya dari mulut kita, justru karya pertolongan Tuhan semakin jauh dari hidup kita. Mungkin mujizat air menjadi anggur pun tidak akan terjadi. Nggak pernah kita alami. Ibu bapak dan saudara semua, inilah pesan firman Tuhan hari ini. Tetap percaya. Sederhana? Ya, udah tahu Pak dari dulu. Tapi untuk melakukannya memang nggak mudah. Ada banyak alasan untuk kemudian kita juga menggugat. Tetap percaya, masa sih saya harus percaya sama Tuhan yang justru pernah mungkin membuat saya kecewa. Tuhan yang tidak menjawab doa saya. Tuhan yang kayaknya ketika menjawab doa kita, ngajak kita muter. Sampai pusing. Enggak 7 keliling mah biasa, 8 keliling. Apakah saya layak percaya pada Tuhan yang membawa saya muter-muter? Ibu bapak dan saudara semua, rekan pendeta yang menuliskan cerita tentang kolam renang tadi, kemudian melanjutkan kisahnya. Ternyata setelah pelatih tersebut mengatakan hal itu, si ibu sempat emosi, tapi sesungguhnya apa yang dilakukan pelatih itu? Ternyata pelatih itu kemudian mencari titik, kemudian nyebur. Kenapa ia tidak langsung nyebur? Karena dia memang sedang cari titik dan cara yang paling efektif untuk menyelamatkan anak tersebut. Dan demikian juga ketika kita memahami pertolongan Tuhan. Tuhan kadang lambat, tidak instan. Seperti ChatGPT. Oh sekarang bukan ChatGPT ya. Di WhatsApp ada Meta AI. Kita jawab kita tanya apapun jawabannya ada Bapak Ibu. Nanya, siapa kemarin ada salah seorang penatua yang nanya, siapa pendeta Hizkia Anugrah Gunawan? Muncul. Tapi salah sih, katanya pendeta GBI, gitu ya. Di tengah dunia kita yang memang semakin cepat, semakin instan, percaya adalah sebuah undangan yang gak populer. Tapi ini adalah sesuatu yang paling esensial untuk kita mengimani bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Karena sesungguhnya ketika kok lambat, kok enggak kunjung dijawab, sebenarnya Tuhan sedang bekerja. Tuhan lagi bekerja dan tidak pernah berhenti bekerja. Dan memang cara Tuhan bekerja berbeda dengan cara yang kita pikirkan. Apa cara kerjanya Tuhan? Mari kita lihat di peristiwa air berubah menjadi anggur. Apa cara yang ia lakukan? Ternyata di dalam masa tersebut Tuhan mau melibatkan manusia. Tuhan melibatkan para pelayan. Dan bahkan pemimpin pesta tersebut, mempelai pesta tersebut, dikatakan ya di ayat berapa tadi di ayat Injil kita, mereka nggak tahu bahwa itu pekerjaan Tuhan Yesus. Yang mereka tahu itu pekerjaan para pelayan. Dan bahkan di ayat 10 dikatakan bahwa ini para pemimpin pesta itu justru memuji mempelai laki-laki dan berkata, engkau ini tetap menyajikan anggur yang baik sampai pada akhirnya.
Jadi ibu bapak dan saudara semua, cara kerjanya Tuhan memang kadang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, di luar logika. Tapi sesungguhnya karya kerjanya Tuhan itu semata-mata karena Dia mau membuat manusia terlibat dan manusia berharga. Ibu bapak dan saudara semua, cara Tuhan memutar, Dia tidak menjawab jawaban kita secara instan. Sesungguhnya karena Tuhan lagi pengen cari cara yang terbaik, karena kerjanya Tuhan fokusnya bukan sekadar kita selamat dengan aman, nyaman, dan senang. Tapi justru membuat diri kita berharga. Ini sama ya seperti ilustrasi emas, untuk sampai mencapai kemurnian harus dibakar berkali-kali, semakin dibakar semakin murni. Dan begitu juga dengan hidup kita. Semalam saya sempat kontak juga sama beberapa teman youth gitu ya. Menanyakan gitu ya. Kita sebenarnya lagi bicara soal kenapa anak-anak sekarang kok generasinya stroberi gitu ya. Stroberi itu merah kayak bunga ini gitu ya. Tapi ketika hancur. Dan jawabannya satu. Karena gak pernah proses kok. Gak pernah menjalani hidup yang susah. Dan sesungguhnya ketika Tuhan tidak menjawab doa kita instan. Karena Dia mau membuat diri kita berharga lebih dari sekadar stroberi. Maka yakinilah kenapa kita percaya. Karena memang Tuhan lagi bekerja kok. Meskipun jawaban doa kita tidak sesuai dengan maunya. Tapi karena Tuhan sedang mengerjakan untuk diri kita berharga. Dan bahkan dalam bacaan 2 yang tadi disampaikan oleh penatua Natalia. Disampaikan bahwa kenapa kita berharga? Karena Tuhan juga sudah mengaruniakan berbagai roh kepada kita. Karunia roh kepada kita. Ini yang kedua, ibu bapak. Cara kerjanya Tuhan ternyata enggak cukup dengan membuat kita berharga. Tapi mari kita lihat kembali bacaan pertama kita. Yesaya 62 ayat 1 mengatakan bahwa demi Sion aku tidak akan diam dan demi Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Tuhan tidak akan tinggal diam sampai kita semua menyala abangku gitu ya. Kalau bahasa sekarang menyala abangku, bercahaya. Kita menjadi berkat. Itu tujuan Tuhan. Ketika Tuhan bekerja, semata-mata bukan untuk menyelesaikan persoalan kita. Tuhan bukan hanya mau menolong kita mengatasi persoalan, tapi Tuhan mau menolong kita supaya kita jadi berkat. Kenapa butuh proses? Karena Tuhan pengen lewat proses pergumulan yang kita alami, kita menjadi sebuah kesaksian. Menyala untuk dunia ini. Dan inilah ibu bapak dan saudara semua. Percaya memang kadang susah. Percaya, kenapa susah ya sesungguhnya? Percaya juga susah karena apa sih? Karena kedagingan kita juga kok. Karena yang kita pengen tidak sesuai dengan yang Tuhan berikan. Maka pada posisi ini saya menawarkan sebuah perspektif baru tentang kecewa. Jangan-jangan ketika kita merasa kecewa, itu adalah tanda kalau kita sedang melawan kedagingan kita. Karena artinya kita sedang berupaya berjuang melawan apa yang menjadi kedagingan kita. Ya kita kecewa. Tapi saat itu Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi berkat. Di sini ibu bapak dan saudara semua. Tuhan tidak pernah tinggal diam pada kita supaya kita jadi berkat. Ketika kita susah Dia menolong supaya kita jadi saksi. Ketika kita salah Dia juga akan meraih kita. Akan menuntun kita untuk kita tetap bukan hanya benar, kembali benar, tapi tetap menjadi berkat. Itu cara kerjanya Tuhan.
Dan yang terakhir, cara kerjanya Tuhan yang perlu kita identifikasi. Supaya kita benar-benar memiliki keteguhan hati untuk percaya. Meskipun kondisi kita tidak baik. Mari kita mengingat juga apa yang dikatakan di referen Mazmur tadi gitu ya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit. Setiamu Tuhan sampai ke awan. Betapa berharga kasih setiamu. Anak manusia berlindung padamu. Ini mau bicara soal apa sih Bapak Ibu? Pemazmur merasa bahwa dirinya dicinta. Cara kerja Tuhan yang tidak pernah tinggal diam adalah Dia membuat kita berharga. Dia membuat kita jadi berkat, tapi Dia juga mau mengungkapkan bahwa memang engkau adalah makhluk yang sangat aku kasih, sangat aku cinta. Lewat prosesnya ini, Tuhan ingin menyatakan cintanya kepada kita. Dan bukankah Ibu Bapak, menyatakan cinta itu memang selalu caranya bukan cara yang efektif dan efisien. Bapak Ibu bersama dengan suami dan istri pasangan, ketika menyatakan cinta, kalau mau efektif efisien gampang kan? Tinggal di WA gitu ya. Atau ya udah sebelahan nih, lagi sebelahan nih Pak Nyoman sama Bu Frida, ya tinggal ngomong aku cinta kamu gitu ya, I love you gitu ya. Tapi kadang ketika mengungkapkan cinta apa yang kita lakukan? Sewalah kafe di dekat pik, di pinggir pantai. Ngebooking lah kalau sewa, ini berlebay banget ya, booking. Terus jamnya aja jam 6 supaya sunset, ribet banget. Tapi bukankah itu cinta? Orang tua pada anak atau cucu ngomongin cinta juga bisa aja tinggal ngomongin, tapi apa yang kita lakukan? Nyiapin segala kebutuhannya. Bikin ribet sendiri. Tinggal mau nyiapin bekal, tinggal telepon sekarang. Bukan telepon malah. Tinggal klik GoFood atau GrabFood dan segala macam. Tapi apa? Demi cinta kita masak. Bangun jam 3 subuh. Padahal tinggal bisa beli. Cinta memang gak efektif dan itu yang dilakukan Tuhan. Tuhan kadang mengajak kita berputar dulu. Karena Dia ingin, ini bukan soal masa lalu beres. Tapi apa? Lu merasakan bahwa dirimu dicinta oleh Tuhan. Ibu Bapak ini juga mengajarkan kita bahwa memang percaya pada Tuhan. Bukan karena transaksional. Kita percaya lalu Tuhan memberi pada kita. Bukan. Tapi sesungguhnya kita percaya pada Tuhan karena apa? Karena perasaan cinta yang telah kita terima dari Tuhan. Maka ibu bapak dan saudara semua, ini cara kerjanya Tuhan. Cara kerjanya Tuhan memang enggak instan. Penuh proses karena apa? Karena Dia pengen membuat kita berharga, pengen kita jadi berkat, dan pengen kita merasakan cintanya. Oleh karena itu, ketika kita udah tahu cara kerjanya Tuhan yang tidak pernah tinggal diam, mari tetaplah percaya. Bilang kanan kiri kita, tetap percaya. Tetap percaya. Ya. Ibu bapak dan saudara semua, sekali lagi ya, tetap percaya bukan hanya perkataan tapi melakukan perintah apa yang telah Ia sampaikan. Dan hari ini kita pun belajar, mungkin dalam ziarah ini kita pernah mungkin muncul rasa kecewa. Tapi mari maknai kecewa itu juga sebagai bentuk, sebagai tanda bahwa kita memang sedang melawan kedagingan itu. Kalau PS Aletheia, Angklung Aletheia akan menyanyi sebentar lagi tak terbatas ya. Dan biarlah kita merasakan tak terbatas kasih setia Tuhan. Saat kita juga tak terbatas untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, naik dan naik dari setara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang yang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Firman-Mu meneguhkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Yang terjadi adalah kadangkala kami tidak mengetahui cara kerjanya Engkau ya Tuhan. Bahwa ketika ada
permohonan yang kadang tak terjawab sesuai dengan keinginan kami, sesungguhnya Engkau sedang mengerjakan kebaikan bagi diri kami. Engkau sedang mengerjakan supaya kami tetap berharga. Engkau sedang mengerjakan supaya kami tetap menjadi berkat. Dan bahkan Engkau sedang mengerjakan biar kami juga semakin merasakan dicinta oleh Tuhan. Maka dari itu ya Tuhan, di dalam segala keterbatasan kami dan bahkan rasa kecewa, biarlah kami memaknai ini semua karena kami sedang berjuang untuk melawan setiap kedagingan kami. Karena itu ajarlah kami Tuhan untuk tak terbatas tetap percaya pada Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah tinggal diam. Dan dengan iman ini kami juga percaya ya Tuhan untuk setiap karya-Mu yang juga terjadi dalam setiap pribadi yang sedang mengalami sakit, penyakit. Ya Tuhan, kami saat ini ingin berdoa untuk pemulihan dari Bapak Kusmanto. Kami juga berdoa untuk Bapak Gunawan Suteja, ayah dari Penatua Lina yang juga sedang dirawat. Kami berdoa juga untuk setiap saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami percaya Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan setiap saudara kami. Tuhan juga sedang bekerja bagi mereka yang sedang mengalami berbagai krisis, baik krisis ekonomi, krisis identitas diri, krisis relasi, dan bahkan krisis di dalam kehidupan rumah tangga. Biarlah Tuhan ketika ada kekecewaan yang muncul, itu menjadi sebuah panggilan untuk mereka tetap mencari di dalam kehendak Tuhan, mencari jawab dan bahkan tetap percaya pada firman yang telah Tuhan berikan sebagai petunjuk hidup baru bagi kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara kami Indonesia. Kiranya ya Tuhan, kami percaya Engkau juga terus berkarya di tengah bangsa ini. Dan biarlah kami sebagai warga negara juga dapat terus menjaga, turut serta menjaga keutuhan bangsa ini di dalam segala tindak laku yang kami lakukan. Juga untuk dunia ini ya Tuhan, berbagai bencana yang ada, kami percaya Tuhan juga yang memulihkan. Kami juga percaya ya Tuhan rencana gencatan senjata yang ada di Timur Tengah juga. Itu juga semua karya Tuhan, dan karena itu kami terus mendoakan bahwa gencatan-gencatan senjata lain yang ada di negara-negara lain pun akan terjadi. Dan bahkan bukan hanya gencatan senjata, tetapi adanya perdamaian yang sejati. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah hidup kami. Dan kami percayakan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat terkasih, marilah kita nyatakan rasa syukur kepada Tuhan dengan menghayati pengajaran firman yang disampaikan dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Kita dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan kris atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kasih dan berkat, kami bersyukur atas anugerah dan kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan sebagai rasa ucapan syukur. Kiranya persembahan ini dapat mendukung pelayanan dan menjadi saluran berkat di tengah umat dan lingkungan sekitarnya. Berikanlah kami hati yang selalu bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat terkasih, apa pesan firman Tuhan hari ini? 2 kata, tetap percaya. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Di waktu tenang ataupun tegang, Dia selalu hadir menjaga kita. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan
arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kita agar kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam, Dia selalu hadir menjaga kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.